Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anwar dengan NIM 20 10 11 6007. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai farmasi halal. Kalian tahu tidak bahwa belum lama ini Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI merilis 5 obat yang mengandung etilen glikol yang di luar batas aman, di mana hal ini tuh menimbulkan gagal ginjal akut yang menewaskan hampir 99 anak di Indonesia. Nah, oleh karena itu penting untuk kita memahami mengenai obat-obatan halal yang beredar saat ini, khususnya industri farmasi halal di Indonesia. Lalu apa sih itu farmasi halal? Nah, secara sederhana farmasi halal merupakan produk obat-obatan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi obat-obatan ini tuh harus diproduksi oleh industri farmasi halal yang terbebas dari kandungan unsur binatang yang diharamkan dan disembelih sesuai dengan tuntunan Islam. Selain itu, produk yang diproses dan diproduksi ini tuh harus menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, dengan demikian, farmasi halal ini merupakan harmonisasi dari syariat Islam, good manufacturing, serta bahan baku yang halal. Lalu bagaimana sih kondisi farmasi halal global dan di Indonesia saat ini? Nah, jadi pada industri farmasi global ini terdapat 4 peluang yang dapat dimanfaatkan, di mana pertama itu penjualan obat over the counter atau obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter ini tuh diperkirakan akan didominasi oleh Asia Pasifik sebesar 36% hingga tahun 2022. Kemudian kategori obat tidur dan penenang juga diprediksi mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai 2022. Faktor yang mempengaruhinya yaitu meningkatnya tingkat stres pada masyarakat, tingginya tingkat kesibukan, dan gaya hidup yang serba cepat dan modern saat ini. Nah, sehingga penjualan obat secara online dengan kategori vitamin dan suplemen juga diprediksi akan tumbuh di tahun yang sama. Kemudian untuk kondisi farmasi halal di Indonesia saat ini tuh Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara dengan konsumsi produk farmasi terbanyak, di mana pada tahun 2023 diperkirakan pangsa pasar farmasi akan naik sebesar 7,1% menjadi 131 miliar US dollar. Nah, diprediksi konsumsi terhadap vitamin dan suplemen makanan juga akan terus tumbuh. Nah, farmasi halal ini tuh termasuk pada daftar sektor industri andalan dari Kementerian Perindustrian, di mana dari tahun 2013 sampai tahun 2017 pangsa pasar produk farmasi di Indonesia ini selalu mengalami kenaikan. Nah, namun performa penjualannya ini mengalami penurunan, di mana berdasarkan Monitor Consumer Health in Indonesia Country Report 2017, pangsa pasar farmasi pada tahun 2019 nilainya itu mencapai 55.874,9 miliar rupiah. Nah, lalu bagaimana sih potensi dan tantangan farmasi halal di Indonesia? Nah, salah satu faktor yang menyebabkan besarnya potensi farmasi halal di Indonesia ini yaitu karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan jumlahnya ini tuh akan terus meningkat setiap tahun. Sehingga hal ini tuh menyebabkan permintaan akan produk farmasi halal juga akan meningkat. Nah, selain itu, perubahan cuaca yang sulit diperkirakan akibat pemanasan global serta meningkatnya jumlah pekerja aktif yang sampai harus lembur juga meningkatkan permintaan terhadap konsumsi obat dan suplemen vitamin agar tubuh tetap sehat. Nah, selain itu, besarnya potensi ini juga terdapat hambatan atau tantangan yang harus diatasi dalam proses pengembangan farmasi halal Indonesia ini, yaitu yang pertama kurangnya ketelusuran bahan baku obat dalam negeri, kemudian masih kurangnya industri yang memasak obat dari hulu, kemudian kurangnya kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri bahan baku farmasi, dan terbatasnya produk obat yang tersertifikasi halal di Indonesia. Nah, lalu terkait sertifikasi halal pada produk farmasi di Indonesia ini tuh pertumbuhan sertifikasi halal bagi industri farmasi ini tuh di Indonesia masih terbilang sangat tertinggal dan juga rendah, di mana per Maret tahun 2021 jumlah kelompok farmasi atau obat dan vaksin bersertifikat halal hanya sebanyak 2.586 produk. Angka ini tuh hanya sebesar 0,5% dari keseluruhan produk bersertifikat halal, di mana jumlah keseluruhannya itu ada sebesar
575.560 produk dari seluruh kelompok. Hal ini tuh dikarenakan minimnya bahan baku obat dan vaksin yang diproduksi di dalam negeri, infrastruktur yang kurang memadai untuk produksi, serta kendala waktu dan biaya untuk melakukan sertifikasi. Nah, terkait produk yang belum bersertifikasi halal, pada pandemi COVID-19 kemarin kita dihebohkan dengan adanya vaksin yang dalam tahapan proses produksinya itu memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Nah, sebenarnya hal itu haram atau haram ya menurut syariat. Nah, berdasarkan Fatwa MUI nomor 30 tahun 2013 tentang obat dan pengobatan, di mana dalam ketentuan hukum dan dalam fatwa tersebut disebutkan penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya adalah haram. Nah, namun penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan ini tuh hukumnya diperbolehkan kecuali memenuhi beberapa ketentuan atau syarat, di mana yang pertama itu digunakan dalam kondisi keterpaksaan atau darurat, yaitu kondisi yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat. Nah, yang kedua itu belum ditemukan bahan yang halal dan suci. Kemudian yang ketiga, adanya rekomendasi para medis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Nah, untuk itu karena vaksin tersebut memenuhi kriteria diperbolehkannya suatu hal yang haram, maka vaksin ini tuh diperbolehkan untuk digunakan gitu menurut MUI. Lalu bagaimana sih titik kritis kehalalan obat? Nah, yang pertama itu kita tuh harus memastikan kehalalan bahan aktif, bahan eksipien, dan bahan penolong yang digunakan. Kemudian yang kedua itu memastikan fasilitas produk yang digunakan spesifik untuk produk halal saja. Kemudian yang ketiga, memastikan tidak ada peluang tercampur dan terkontaminasi dengan bahan yang haram dari bahan tambahan maupun bahan penolong atau dari fasilitas yang digunakan. Nah, yang keempat itu memastikan kehalalan bahan pengemasan digunakan. Yang kelima, harus melakukan proses pencucian serta pensucian peralatan sesuai syariat. Dan yang terakhir itu harus mempersilahkan untuk auditor halal melakukan proses auditnya langsung dan menetapkan kehalalannya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan kita memahami pentingnya gitu untuk meningkatkan awareness terkait farmasi halal ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.